Sekitar 10 tahun yang lalu, atau sebelum itu, produsen atau sutradara film tanah air berbondong-bondong membuat film-film yang alih-alih mengisi perfilman tanah air, justru lebih tepat kalau dibilang mengisi otak kotor para penikmatnya yang mungkin kurang asupan nutrisi pornografi. Ya, di sekitar tahun yang sama, justru film-film yang sebenarnya punya potensi besar harus ikhlas ditindih sexual explicit Indonesian movies ini. Salah satunya film yang bakal aku review, rilis 2009 lalu, jadi salah satu Indonesian slasher movie terbaik pada saat itu. Ini dia review singkat film Rumah Darah. Saya Dara. Silahkan dimulai. Menceritakan mimpi buruk yang menjadi kenyataan yang harus dialami Aji dan istrinya Astrid dan ketiga sahabat mereka. Tidak pernah diduga-duga, diawali hanya menolong seorang wanita bernama Maya. Sebagai rasa terima kasih, diajaklah mereka ke rumah wanita tersebut. Di rumah yang cukup tua itu, mereka akhirnya bertemu dengan ibu Maya dengan paras wajah yang dingin banget. Makan malam yang sepintas tampak nikmat untuk mereka santap, ternyata itu jadi awal iblis pencabut nyawa bersiap meneror mereka berlima. Film ini menuai tidak sedikit yang menganggap wow, dan ada juga yang menganggapnya biasa saja. No bokis, aku harus jujur, lebih memilih di kelompok orang-orang yang menganggap film ini luar biasa. Kenapa tidak? Sebagai film slashernya Indonesia, Rumah Darah adalah sajian tontonan kelas dunia. Rumah Darah memang bukan satu-satunya yang mengusung tema slasher film pada saat itu. Ada The Shaman, film yang rilis 1 tahun sebelumnya. Aku nggak bakal spoiler sedikit pun, karena aku jamin lah kalian udah nonton Rumah Darah entah berapa kali. Coba kembali lagi ke waktu dimana kalian nonton ini pertama kalinya. Apa yang kalian rasakan? Kalau kawan-kawan tanya Bambang cuma satu, mual. Iya, duduk di bangku paling atas cuma bisa menahan mual karena emang belum terbiasa dengan film horor gore seperti ini. Rumah Darah adalah film yang akhirnya memperkenalkanku dengan Mo Brothers, Timo Cahyanto dan Kimo Stambul. Sesaat setelah selesai nonton ini, cuma sumpah serapah yang sontak ku keluarkan dari mulut durjana ini. Ngap rasanya, pengen cabut dari bioskop, tapi sayang, udah mahal-mahal beli tiket. Mau nggak mau kan, bermodalkan nekat, harus menyaksikan segala ketegangan yang konstan sampai akhir film. Storyline-nya sebenarnya bukan hal yang baru. Begitu banyak film-film yang mengusung tema slasher dengan plot dan premis yang serupa. Tapi, Rumah Darah membuat penonton Indonesia sampai sekarang masih berharap film ini dilanjutkan sequelnya. Rumah Darah adalah film horror slasher Indonesia dengan kualitas internasional. No bokis. Dengan aspek sinematik dan skor yang turut mendukung, makin membuat atmosfer menegangkan naik level stres. Jajar pemainnya seperti menunjukkan harapan besar. Film ini akan membuat penontonnya mengingat terus hari di mana sama-sama jingkrak di atas kursi. Dengan akting yang solid, meski di awal agak terkesan cheesy, sampai di babak berikutnya hingga ke ending semua berubah menjadi wow. Gak ada kebodohan serupa yang dibuat para produsen film di tahun yang sama turut dilakukan Rumah Darah ini. Rumah Darah hanya sebuah film yang ingin membuat para penontonnya untuk kembali percaya bahwa Indonesia juga punya film dengan kualitas yang gak kalah hebatnya. Entahkah itu dengan genre drama, romance, atau bahkan horor sekalipun. By the way, film Rumah Darah punya judul yang berbeda untuk versi internasionalnya, Macabre atau Macabre. Silakan ditonton. Ya kawan, itu dia review singkat untuk film Rumah Darah yang rilis 2009 lalu. Terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, tetap positif dan jangan lupa bahagia.